Teman kan banyaknya Kristen. Ketika saya memilih masuk Islam, teman-teman menjauh. Nah, jadi tidak punya teman, tidak punya keluarga. Dan tinggal di kos pula waktu itu. Pekerjaan juga agak berantakan udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Adama Entertainment, channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. Nah, ketika momen pertama kali sholat, apa yang Ustaz rasakan juga? Wah, itu luar biasa. Pertama kali masuk masjid itu betul-betul nikmat sekali. Terasa enak sekali. Terasa tenang hati ini, lega, damai, terasa sejuk. Walaupun dulu masjidnya tidak pakai AC yang saya masuk itu. Jadi kesejukan, kenikmatan yang saya rasa itu bagi saya bukan karena fasilitas yang ada, tapi mungkin Allah mau memperlihatkan bahwa inilah kenyamanan, keindahan, ketenangan yang kamu bisa dapatkan kalau kamu mau beriman kepada aku dan Rasulku. Gitu. Waktu sholat itu kan saya tidak tahu bacaan, tidak tahu apa yang mau dibaca, tidak tahu gerakannya juga. Jadi ketika sholat, ya begitu lagi, mengikuti lagi, melihat orang aja. Jadi kalau yang di depan, kiri, kanan, angkat tangan juga, tapi tidak tahu yang dibaca apa. Angkat tangannya pun ya belum sempurna, hanya sekedar angkat tangan saja. Angkat tangan, taruh tangannya pun biasa terbalik-balik, kadang begini. Gitu. Karena memang tidak tahu. Iya. Mengikuti, terus ruku, terus sujud. Sujudnya juga lebih banyak salahnya, karena memang belum ada waktu untuk belajar kan. Ketika syahadat terus masuk waktu sholat, nah belum sempat nih, belum sempat belajar. Harus ikut sholat berjamaah, akhirnya ikut berjamaah. Nah, tapi dengan banyak kekurangan itu nikmatnya tetap terasa. Masya Allah. Apalagi saat sujud itu yang membuat saya sampai hari ini berusaha terus untuk menikmati sujud itu, bahwa betul-betul ada kenikmatan di saat kita sujud, di saat kita dari berwudu, saat kita sholat, saat kita tundukkan diri kepada Allah. Saat sujud itu betul-betul ada rasa yang tidak bisa diungkapkan dan tidak bisa dibayar, tidak bisa dibeli. Dan saat itu istri belum syahadat? Waktu sudah syahadat ini istri sudah mau. Oh, sudah mau? Sudah mau. Jadi setelah berproses tadi saya ceritakan, butuh waktu beberapa lama sampai akhirnya dia mau, akhirnya mencari Habib Rotan tadi, syahadat, akhirnya sholat. Tapi istri saya lebih mudah sholatnya, karena kan dia sudah Islam. Jadi dia sudah tahu cara berwudu, dia sudah tahu niatnya, dia sudah tahu bacaannya. Oh, masih ingat istri bacaannya? Iya, masih ingat. Beda dengan saya yang betul-betul nol gitu, betul-betul sama sekali tidak tahu mau baca apa gitu. Jadi diajarkan istri, Ustaz? Ada beberapa yang saya tanya-tanyakan beliau. Ada beberapa juga yang kemudian setelah masuk Islam. Itu kan pesan dari para guru-guru itu, setelah syahadat harus giat belajar, terutama belajar ilmu tentang ibadah sehari-hari. Nah, jadi belajarlah saya, belajar untuk mencari. Yang pertama awal-awal saya belajar itu ya gerakan sholat, niat sholat, bacaan niat wudhu, terus gerakan-gerakan wudhu yang benar itu seperti apa. Oke, setelah konvert ke Islam, setelah masuk Islam, apa nih suka dukanya Ustaz, dan tantangannya? Suka duka, tantangan ya pasti keluarga. Keluarga kan, waktu saya menikah awal dengan istri, karena istri murtad, walaupun istrinya sudah murtad sebelum menikah, tapi pemurtadannya istri ini disangkakan karena saya. Banyak keluarganya menyangka bahwa dia murtad itu karena saya. Padahal dia murtad itu memang sebelum nikah dia sudah murtad. Sebelum ketemu Ustadz, istri sudah murtad duluan. Sebelum ketemu saya dia sudah mengenal Kristen. Dia sudah banyak bergaul di lingkungan itu. Kemudian menikah, akhirnya konfliklah saya dengan keluarganya. Jadi tidak berhubungan baik juga dengan keluarga istri. Setelah saya masuk Islam, konflik lagi dengan keluarga saya. Akhirnya dengan dua keluarga ini kami berkonflik. Karena kan ketika masuk Islam bukan otomatis juga langsung memperbaiki hubungan saya dengan keluarga istri. Hubungan belum baik. Tambah lagi masuk Islam, konflik lagi dengan keluarga saya. Jadi saat masuk Islam awal-awal itu betul-betul
saya rasa ya, tidak ada lagi selain antara saya, keluarga saya dengan Allah. Karena yang lain pada menjauhi. Iya, keluarga sudah tidak ada. Teman-teman, karena waktu itu saya adanya di lingkungan gereja, teman-teman kan banyaknya Kristen. Ketika saya memilih masuk Islam, teman-teman menjauh. Nah, jadi tidak punya teman, tidak punya keluarga. Nah, dan tinggal di kos pula waktu itu. Pekerjaan juga agak berantakan udah karena satu faktor gempa. Begitu masuk Islam, mau belajar kan susah. Awal belajar itu susah karena mau cari guru juga pada sibuk. Ada yang mengajar di pondok, ada yang punya kegiatan-kegiatan yang sudah padat sehari-hari. Sementara sayanya nganggur. Setelah syahadat nganggur, nggak ada kerjaan, nggak ada aktivitas, diam-diam aja di kos. Mau belajar juga susah. Akhirnya kepikiran, ya sudah daripada nganggur, saya harus belajar nih. Minimal saya cari tahu tentang saya punya agama yang sekarang. Hanya kepikiran tentang Agim waktu itu. Yang teringat dengan saya Agim. Beliau kan Islam, beliau kan ulama. Sudah, saya buka YouTube, cari video-video beliau, cari Instagram, cari Facebook. Saya mulai ikuti kembali. Setelah dulu pernah ikuti SMP, kemudian saya tinggalkan. Akhirnya balik lagi, saya buka lagi channel-channelnya. Nah, ternyata itu sangat menguatkan. Nah, sembari saya nonton tentang ceramah-ceramah beliau, tausiah beliau, saya ikuti dengan membaca Al-Quran setiap hari. Baca terjemahnya, karena belum bisa ngaji. Iya. Baca terjemahnya aja tiap hari, baca terjemahnya tiap hari. Saya ajak juga istri baca terjemahnya. Jadi, ya kegiatan di kos sehari-hari hanya itu. Ibadah 5 waktu, karena sudah belajar gerakannya, akhirnya sholat di kos karena masjid agak jauh. Mau pakai kendaraan, tidak punya uang. Akhirnya di kos saja sholat karena ekonomi juga lagi betul-betul diuji waktu itu, betul-betul ekonomi turun drastis. Ya sudah, tidak bisa kemana-mana, di kos saja. Di kos, sholat, sampai saya bilang ke istri, kalau tidak punya makan, kalau kita tidak punya apa-apa, kalau mau mengeluh, kalau mau menangis, buka aja sajadah. Menangislah di sajadah. Menangislah di sajadah itu. Karena mau kemana lagi? Mau ke keluarga nggak bisa, mau ke teman nggak ada, mau kemana lagi? Satu-satunya tempat kita mengeluh, mengadu waktu itu, dan insya Allah sampai sekarang, sampai seterusnya, ya cuma Allah. Buka sajadah udah, sholat, duduk di atas sajadah sambil nangis, sambil mengeluh, melapor lah gitu, mengadu lah itu. Ya Allah, saya sudah bersyahadat, beriman kepadamu, sekarang keadaan seperti ini, tapi saya yakin bahwa engkau pasti menolong. Karena di ceramah-ceramah Agim itu kan mengajarkan tentang itu, di balik ujian itu pasti ada pertolongan, di balik apa yang kita hadapi pasti ada hikmahnya. Allah Maha Tahu, Allah yang mengirimkan ujian itu Allah. Itu betul-betul menguatkan keimanan saya waktu itu. Jadi ceramah tausiah Agim plus membaca terjemah Al-Quran setiap hari. Apakah ada ayat yang menguatkan Ustadz pada saat itu? Saya lupa tepatnya ayat itu di mana ya. Tapi kalimatnya itu seperti ini, bahwa apapun yang kita lepaskan, yang kita korbankan untuk Allah, Allah akan memberikan balasan atau ganti yang lebih baik dari apa yang sudah kita tinggalkan atau yang kita korbankan itu. Itu yang jadi pegangan saya. Itu yang menguatkan? Itu yang sangat menguatkan. Jadi saya pikir apapun yang sudah terjadi, yang sudah saya korbankan ini untuk memilih Islam, saya yakin Allah akan menepati janjinya. Bahwa apa yang saya korbankan, apa yang saya lepaskan, apa yang saya tinggalkan, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tugas saya memantaskan diri untuk menerima balasan yang baik itu. Berapa lama doa Ustadz dikabulkan Allah dalam keadaan seperti itu? Saya tidak ingat berapa lamanya ya, tapi itu cukup lama. Sampai di kos itu pernah sampai titik saya dan istri itu betul-betul tidak punya uang. Karena memang tidak ada pekerjaan. Jadi tabungan apa dan lain-lain, barang-barang habis dijual untuk kebutuhan hari-hari. Anak saya waktu masih kecil, untuk kebutuhan pampers, untuk kebutuhan susu dan kebutuhan makan kami sehari-hari. Akhirnya habis, betul-betul 0 rupiah.
kurang lebih itu berjalan 1 sampai 2 bulan, masa-masa 0 rupiah itu. Tapi maha besar Allah, maha baik Allah, maha kaya Allah. Di masa-masa 0 rupiah itu, Allah cukupkan kebutuhan saya. Bagaimana Ustaz? Nah itu yang saya sampai sekarang kalau ditanya, saya tidak bisa jelaskan ya seperti apa. Jadi selama masa itu memang saya tidak punya uang, tapi makanan kami di kos itu cukup. Dicukupkan Allah. Dicukupkan oleh Allah. Kebutuhan susu anak saya cukup, kebutuhan pampers cukup gitu. Entah bagaimana caranya, ya mungkin ada yang ngasih. Gitu. Saya ingat saya seperti itu, ada yang ngasih, ada yang kemudian belinya kelebihan, lagi ada diskon misalnya kan, beli 1 gratis 1, butuhnya cuma 1, akhirnya satunya dikasih gitu. Bayar kos juga terbayar. Ya, kos juga tercukupi gitu. Saya sendiri ya, jangankan mungkin teman-teman yang menyaksikan ini, yang mendengarkan ini mungkin agak bingung, agak heran. Ya jangankan teman-teman, saya pribadi sampai hari ini itu ya bingung, tidak tahu bagaimana menjelaskannya itu. Bagaimana Allah mencukupkan. Iya, bingung. Jadi Ustaz, rasanya seperti nggak masuk akal. seperti mimpi aja begitu. Seperti mimpi aja, akhirnya ya jalani hidup ini ya karena mungkin begini, mungkin karena waktu itu saya fokusnya belajar dan ibadah, jadi tidak begitu terpikirkan tentang itu. Tahu-taunya ya cukup aja gitu. Oke. Mau makan ya ada makanan, walaupun mungkin seadanya ya, nasi sama mie, nasi sama telur, tapi ada gitu. Nah, ada misalnya yang saya ingat nih, ada teman yang ngasih beras. Apa perubahan besar yang Ustadz rasakan di agama sebelumnya dan di agama Islam yang sekarang? Yang kira-kira sangat different sekali bagi Ustadz. Sebelum lanjut, saya ada info ya bahwa di channel saja ada YouTube affiliate. Jadi sana kalian bisa check out ataupun berbelanja di channel saya. Di sini saya akan memperkenalkan bahwa di sini kalian bisa berbelanja produk ya. Di sini kalian bisa klik Adama Entertainment di halaman profil, kemudian kunjungi toko, dan di sini kalian akan disuguhi berbagai koleksi unggulan, baik itu mainan, minuman, peralatan konten kreator dan fashion muslim. Kalian tinggal klik dan berbelanja di sana. Atau kalian juga misalnya ingin berbelanja langsung di videonya, kalian bisa lihat di sini. Nah, di sini kalian pilih selengkapnya. Nah, di sini akan muncul produknya ya. Produknya di sini toko mainan, minuman, peralatan, lihat komentar. Dan juga bisa lihat toko Adama Entertainment. Tapi jika kalian misalnya tidak sempat melihat itu, kalian bisa lihat selengkapnya. Nah, di sini juga kalian bisa lihat yang menjadi konten kreator, minuman, dan juga pakaian dan aksesoris. Jadi kalian tinggal klik saja videonya. Perubahan besar yang saya rasakan adalah ketenangan. Ketenangan, kebahagiaan, dan menyikapi hidup ini dengan ringan saja. Gitu. Bahwa semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Kita diciptakan oleh Allah, dirawat oleh Allah, semua kebutuhan kita dicukupkan oleh Allah. Dan kalau kita yakin dengan itu, kita fokus saja untuk beribadah, menambah keimanan dan ketaatan kepada Allah, Allah akan hadiahkan kita dengan hati yang tenang. Jadi tidak gelisah, tidak takut dengan hari besok. Tidak takut besok makan apa ya. Karena banyak kan orang-orang yang uangnya banyak, tapi gelisah, tidur pun tidak enak. Padahal mungkin tempat tidurnya mahal, fasilitas yang ada dalam kamar mahal, tapi tidak bisa merasakan nikmatnya tidur. Karena tidak Allah berikan yang namanya ketenangan. Ketenangan yang tidak punya. Sibuk kerja, sibuk yang lain-lain, sibuk ngurus dunia, tidak punya ketenangan. Saat ini, seberapa besar Ustadz merasakan kerinduan dan cintaan kepada Rasulullah? Rindu dan cinta pada Rasulullah sangat rindu. Karena satu hadis qudsi yang pernah saya baca ya kalau nggak salah, bahwa Allah menciptakan dunia ini hanya untuk Nabi Muhammad. Bahwa Allah mengatakan, tidaklah aku menciptakan dunia dan seisinya itu jika bukan karena engkau Muhammad. Jadi semua yang hari ini kita rasakan, semua yang hari ini kita dapatkan di dunia ini berkah dari keberkahannya Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Dan berkah dari beliau pun sampai akhirnya saya bisa bersyahadat dengan kebaikan dari Allah, rahmat dari Allah, kasih sayangnya Allah sama saya. Karena kalau Allah tidak menolong saya, tidak menyadarkan saya, tidak mungkin saya bisa bersyahadat. Karena dulu saya sangat fanatik.
Bahkan pernah mengatakan mustahil saya masuk Islam. Ternyata Allah membuat saya bertekuk lutut di bawah kekuasaannya. Masya Allah. Akhirnya saya seperti menjilat ludah saya kembali. Gitu. Dan memang tidak bisa saya pungkiri itu. Tidak bisa saya pungkiri bahwa maha besar Allah. Maha besar Allah, maha baik Allah, maha luar biasa Allah, maha sempurna Allah yang mengutus nabinya, yang memberikan nabinya sebagai teladan bagi kita. Dan apakah ketenangan ini juga dirasakan sama istri Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya rasa dia merasakan karena kita diuji dalam ekonomi yang cukup berat, diuji dalam ujian keluarga, ujian pergaulan, dan dia masih bisa bertahan. Dia masih bisa menyikapi itu dengan baik. Dia tidak banyak mengeluh, dia dipahamkan oleh Allah bahwa tidak punya teman itu tidak apa-apa. Yang penting kita punya Allah. Nanti Allah yang mengirimkan kita teman-teman yang baik menurut Allah. Jadi kalau ada teman yang Allah jauhkan dari kita, mungkin Allah sedang menyelamatkan kita. Mungkin ada teman-teman yang berniat jahat ke kita, yang bisa mempengaruhi kita dengan sifat-sifat yang tidak baik. Kemudian Allah jauhkan kita. Bukan karena Allah menginginkan kita tidak punya teman, tapi Allah ingin menggantikan teman kita dengan teman-teman yang lebih baik. Nah, dan itu terbukti. Hari ini Allah kirimkan saya orang-orang yang jadi teman-teman saya, yang jadi orang-orang membersamai saya dalam kebaikan. Ya, teman-teman yang dulu digantikan oleh Allah dengan teman-teman yang mengajak sholat, mengajak baca Quran. Nah, itu bagi saya jauh lebih baik. Masya Allah. Dan apa sekarang keluarga istri sudah menerima Ustadz? Alhamdulillah, setelah proses syahadat beberapa tahun kemudian, perlahan-lahan ya, keluarga-keluarga istri itu Mulai menerima? mulai baik gitu. Oh, nggak langsung spontan? Nggak langsung spontan, karena ya pasti berproses ya, namanya manusia mungkin malu, mungkin jaim dan lain-lain. Apalagi sebagian yang lebih tua, apalagi orang tua kan, mertua saya sendiri kan. Jadi memang berproses gitu. Tapi saya meyakini waktu itu di awal-awal tugas saya adalah memperbaiki iman saya, memperbaiki hubungan saya dengan Allah yang sudah rusak sejak lama ini karena saya menjadi kafir. Berusahalah saya memperbaiki itu karena saya ingat satu nasihat, kalau kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan makhluknya. Dan itu terbukti. Saya berusaha untuk memperbaiki hubungan saya dengan Allah. Alhamdulillah Allah perbaiki hubungan saya dengan keluarga-keluarga istri. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan saya juga lagi proses Ustadz. Lagi proses. Dulunya saya memang Islam dari lahir. Islam dari lahir, saya punya ayah tiri yang sangat care dengan saya dan dia mencukupkan pendidikan kepada saya agama, tapi saya yang nakal. Nah, nakal akhirnya saya mencoba buka usaha, saya jadi entrepreneur dan Allah uji saya, bukan uji sih, Allah tegur saya, dibangkrutkan saya. Jadi selama belasan tahun itu usaha dibangkrutkan Allah. Dalam waktu hanya beberapa minggu Allah kirim satu orang penipu. Nah, akhirnya berubah drastis saya. Nah, pada saat itu tuh ya yang membantu saya itu ada kisah-kisah mu'alaf Ustaz. Menguatkan ya, memberi yang semangat. Menguatkan saya, kok mereka ada orang yang bisa ya, kok saya Islam dari lahir kok nggak bisa gitu, nggak percaya dengan isi-isi dari Al-Quran. Saya mengakui Al-Quran tapi kurang begitu, mungkin belum begitu paham, jadi tidak begitu percaya. Ya, seperti itu Ustaz. Kok ada yang bukan Islam dari lahir kok sangat percaya dengan kesempurnaan Islam pada saat itu. Biasanya itu karena malas baca. Ya. Saya meyakini bahwa ketika Allah menurunkan ayat pertama itu kepada Nabi Muhammad, Iqra, bahwa kita ini harus rajin membaca, ya, terutama membaca Al-Quran. Kalau kita malas baca Al-Quran itu, yang paling terasa ya, iman kita pasti lemah. Dan serba tidak tahu tentang kehidupan ini. Tidak tahu petunjuk. Padahal kan Al-Quran ini petunjuk bagi kita. Iya. Nah, kalau kita tidak baca, kita tidak tahu.
Kalau kita belum bisa ngaji Arabnya, baca terjemahnya. Walaupun kita sudah bisa ngaji Arabnya, baca terjemahnya. Karena itu pengalaman saya pribadi. Saya hanya bermodalkan membaca terjemah Al-Quran. Nah, sepertilah kisahnya, bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi untuk menjadi seorang pribadi muslim yang lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini, bahwa agama Kristen, agama non Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa, kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya, karena kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari agama Islam gitu. Kita itu harus terbuka, harus berpikir terbuka, harus maksudnya kita itu harus mencerminkan bahwa kita itu sebenarnya itu Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji, misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan berbeda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, semoga yang menonton video ini bisa terinspirasi ya, dan semakin kuat lagi imannya, terutama agama Islam ya. Dan jika yang nonton adalah non muslim juga, kalian cobalah untuk berpikiran terbuka dan seperti apakah Islam dan sebagainya. Jangan sampai kita itu banyak kan ada seperti Islamofobia dan sebagainya, tidak suka kerudung, tidak suka pengajian, tidak suka apapun yang padahal kan kita menjalankan agamanya masing-masing. Tapi jangan sampai kita itu sampai intoleransi. Nah, seperti itu. Nah, bagi kalian yang belum subscribe juga ya, silakan itu subscribe dan juga like dan juga komentar ya, agar kita itu bisa bersilaturahmi. Agar kita itu, karena di kolom komentar ini ya, di channel ini kebanyakan itu agama muslim dan non muslim itu suka ada ya, dan suka ada yang membalas dan sebagainya. Dan kemungkinan jika ada misalnya kata-kata atau komentar-komentar yang sangat bagus ya, mungkin saya akan melike-nya. Nah, seperti itulah bagaimana kisahnya ya. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.